Hai, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, adik-adik, berjumpa lagi dalam kegiatan Piapir Online Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Tema hari ini adalah indahnya berbagi. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi pribadi yang murah hati. Nah, nanti kita akan belajar bersama Bruder. Nah, kira-kira namanya siapa ya brudernya? Nah, nanti kita kenalan bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu yuk bareng kakak-kakak. Let's go. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua orang mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua orang mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua orang mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu, secara khusus atas kesempatan pada pagi hari ini. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu dan bersama belajar untuk memiliki sikap murah hati dan mampu berbagi pada orang lain, secara khusus pada merek yang sangat membutuhkan bantuan dari kami. Bukalah hati kami agar kami bisa meresapkan permenungan dan sabda-Mu di dalam hati kami dan melakukannya dalam hidup kami. Doa ini kami unjukkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan
sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Filipus, supaya ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka makan, mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adikku semua. Senang sekali rasanya kali ini Bruder boleh hadir bersama kalian, walaupun melalui media online seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kebahagiaan kita itu selalu ada. Bruder mau mengajak adik-adik sebentar melihat Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Mencoba untuk melihat satu kata yang begitu penting untuk kita, untuk adik-adik hayati dalam hidup dan juga dalam tugas-tugas yang adik jalankan pada saat ini, tentunya sebagai siswa. Kata berbagi. Ayo, siapa yang tahu berbagi itu apa?
Tentu adik-adik punya pandangan tersendiri tentang berbagi. Membagi permen kepada temannya, ataupun meminjamkan buku, meminjamkan ballpoint buat temannya yang tidak sempat membawa ballpoint mungkin pada saat itu ketika pelajaran, ataupun membantu orang tua. Ini semua contoh-contoh sederhana yang adik-adik alami dalam hidup, dan Bruder pun tentu mengalami hal yang sama. Injil Yohanes tadi menampilkan Yesus memberi makan berapa ribu orang? Ayo, siapa yang tahu? Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu sangat banyak. Sangat banyak ya. Nah, ada satu anak kecil, dikatakan Andreas berkata kepada Yesus, ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 buah roti jelai dan 2 ekor ikan. Nah adik-adik, apakah cukup 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Jawabannya, cukup. Cukup. Kok bisa cukup, Bruder? Iya. Apa? Yesus mengadakan mukjizat di sana. Yang tadinya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan bisa memenuhi keinginan orang yang begitu banyak yang hadir pada saat itu di sana. Bersyukur bahwa keinginan Santo Andreas tadi yang mengajak, yang meminta kepada Yesus untuk menggandakan roti yang hanya 5 buah dan ikan yang hanya 2 ekor. Ini mukjizat yang begitu besar. Apakah adik-adik pernah mengalami hal yang sama dalam hidup? Tidak perlu adik-adik mencari hal-hal yang besar dalam hidup. Tetapi, bagaimana hal-hal sederhana yang sudah adik-adik lakukan di rumah? Contoh yang sederhana tadi seperti Bruder katakan, bagaimana membantu orang tua? Membantu orang tua bukan berarti adik-adik harus menuntut balasan, imbalan. Terkadang ada yang bilang, saya nggak mau bantu kalau nggak dikasih hadiah. Adik-adik sekalian, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diminta untuk senantiasa membagi kasih kepada sesama. Di dalam diri adik-adik masing-masing ada yang namanya kasih. Kasih. Kasih itu sama dengan memberi. Bagaimana kita membagikan kasih itu kepada orang lain yang kita jumpai? Mungkin ada yang punya musuh, contohnya, saya tidak suka sama orang ini, saya tidak suka sama si ini. Lantas, saya tidak mau mengasihi dia. Justru kalau kita mengasihi orang yang sudah akrab dengan kita, itu sudah biasa. Tetapi bagaimana kalau kita mengasihi musuh kita? Itu disebut luar biasa. Itu luar biasa. Yesus menawarkan hal yang sederhana untuk kita, membagi kasih. Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita. Sudah menyerahkan dirinya untuk kita ketika Yesus disalib. Kasih Yesus begitu besar kepada kita. Masa kita manusia tidak mau membagi kasih kepada sesama, ya kan? Nah, maka dari itu adik-adikku yang terkasih, Bruder mengajak kita untuk bagaimana memberikan kasih itu kepada sesama dengan cuma-cuma, tanpa menuntut balasan. Sama seperti anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia tidak mengharapkan balasan apapun.
dari Yesus. Tetapi Yesus memberi sesuatu yang lebih besar. Roti yang tadinya 5 atau ikan yang 2 tadi jadi begitu banyak. Dan apa? Semua orang bisa makan sampai kenyang. Nah, sekarang dalam hidup kita saat ini, pandemi COVID-19 atau Corona ini makin merebak, makin berbahaya. Kita diminta untuk mentaati protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Keluar rumah pakai masker, selalu cuci tangan, segala macam. Nah, tugas kita sekarang ini mungkin kita tidak bisa memberi materi atau benda-benda kita, barang-barang kita untuk orang-orang. Tetapi kita diminta untuk mendoakan mereka. Kita membawa mereka semua dalam doa, sehingga beban mereka pun menjadi ringan. Kita mohon kepada Tuhan supaya saudara-saudara kita yang tertimpa pandemi COVID-19 atau Corona ini segera disembuhkan. Begitupun dengan negara kita ini. Kita mohon segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Karena apa adik-adik? Kita harus percaya, harus punya sikap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat melakukan jauh yang lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Nah, adik-adik, semoga permenungan kita hari ini membantu pengembangan iman kita dan juga menuntun kita, baik bruder maupun adik-adik semua, ke jalan yang lebih baik, sehingga kita boleh menjadi rahmat bagi sesama, dan juga semoga kita bisa menjadi penyalur kebahagiaan untuk sesama. Oh iya, perkenalkan ya, saya Bruder Damian CSA, dan saat ini Bruder Damian, saya tugas di Turi, di SMP Santo Aloysius Turi. Siapa tahu nanti ada adik-adik yang hendak sekolah di SMP Aloysius Turi, ayo bergabung bersama kami. Dan Bruder pasti akan mendampingi adik-adik semua. Turi itu di mana? Di Sleman ya, di Sleman. Nah, sekian dari Bruder. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai teman-teman, saatnya challenge. Nah, sebelumnya penasaran nggak nih siapa pemenang challenge minggu lalu? Jadi, ini dia pengirim pertamanya. Nah, kita undi siapa yang beruntung selanjutnya. Ini dia. Nah, untuk challenge minggu ini mudah kok. Kalian menggambar 5 roti dan 2 ikan yang bagus ya. Lalu kirim ke kakak-kakak pendamping. Oke, gitu dulu. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap di rumah aja. Jangan lupa menjaga kebersihan, olahraga, berdoa, berbahagia. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu, secara khusus atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang memiliki hati untuk berbagi. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat meneladan Yesus Putra-Mu yang mau memberikan dirinya bagi keselamatan banyak orang.
kami pun ingin mampu untuk memberikan diri bagi orang lain, agar mereka juga merasakan sukacita. Kami berdoa ya Bapa, bagi para tenaga kesehatan, kiranya Engkau memberi mereka kekuatan dan melayani orang yang sakit. Dan bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau memberi kesembuhan. Bagi mereka yang telah berpulang, kami mohon kepadamu pengampunan dan kerahiman-Mu. Dan bagi kami semua, mampukanlah kami untuk taat pada aturan, mampu menjaga diri dan orang lain demi keadaan yang lebih baik. Doa dan harapan kami ini, ya Bapa, kami tunjukkan dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.